Halo, ketemu lagi dengan saya Aji Online. Hari ini saya akan membahas berapa biaya untuk membuat sebuah PLTS mandiri yang ada di belakang saya. Banyak yang bertanya berapa sih biayanya? Oke, saya akan sebutkan satu persatu biayanya. Mulai dari yang paling pertama itu adalah ini. Ya, ini besi holonya. Besi holonya ini saya beli seharga 196.000 atau 200.000 lah saya buletin ya. Saya menghabiskan 6. Jadi menghabiskan 6. Jadi ini biaya ininya ini 1.200.000 untuk bahan. Habis itu saya sewa tukang las sehari itu untuk menyelesaikan saya kasih upah 200.000. Jadi untuk yang ini saja ini menghabiskan 1.400.000. Untuk cat ya sekitar 25.000 lah. Jadi totalnya sudah 1.425.000. Nah, terus komponen yang besar yaitu solar panelnya, ini merek Canadian Solar Cell ya. Nah, Canadian Solar Cell ini saya beli dengan harga per panelnya adalah 2 juta. Tipe solar cell saya pakai ini adalah tipe polikristalin dengan maksimal power output yaitu 410 watt. 2 juta dan saya menghabiskan 4. Jadi 2 juta dikali 4 8 juta ya. Arti 8 juta plus ongkos kirim itu sekitar 1,5 juta karena saya berada di Bali. Jadi pengirimannya lumayan mahal, 1,5 juta plus 8 juta udah 9,5 juta ya. Jadi 9,5 juta tambah 1.425 berarti kita buletin udah hampir 11 juta. Nah, terus solar panelnya sudah kita beli. Terus ada yang namanya inverternya ya. Nah, dari inverter itu ini inverternya, ini mereknya adalah Hoymiles. Tipe inverter ini adalah on-grid inverter, berarti dia tinggal langsung dimasukkan ke colokan PLN. Hoymiles 1500 ini memiliki efisiensi 96,6%, artinya bahwa dari semua daya yang dihasilkan bisa 96,6% itu langsung jadi output, jadi lossnya sedikit banget. Kedua, dia inverter ini tanpa fan, jadi dia fanless, jadi nggak ada suara berisik. Inverter itu memiliki 4 konektor untuk langsung dihubungkan ke masing-masing panel. Itu harganya saya beli waktu itu 5.700.000. Jadi kalau kita total biayanya itu ada rangka 1.425.000, terus solar panelnya itu 9.500.000 dan inverternya 5.700.000. Kalau dibuletin berarti itu totalnya berapa ya? 9,5 tambah 1.425 berarti 10.925 ditambah 5 juta ya, kita buletin dah 11 juta plus 6 juta 17 juta kurang ya. Ya kira-kira sekitar 16,5 juta. Nah, teman-teman, pertanyaannya apakah ini cukup berharga atau worth it nggak untuk kita lakukan? Saya membayar biasanya 700.000 sampai 800.000 per bulan untuk listrik saya. Nah, kalau kita hitung setelah pemakaian ini berapa sih yang saya dapatkan penghematannya? Sekarang saya bayar terakhir ini di bulan September 2020 yang biasanya rata-rata ya paling apes itu 600.000, paling tinggi 900.000. Kita kasih rata-rata dah 800.000 ya. Sekarang saya cuma bayar 233.000. Kalau dikurangi 800.000 berarti itu saya ada penghematan sekitar 550.000 atau lebih tepatnya 567.000. Nah, kalau dihitung anggaplah saya dapat keuntungan penghematan 500.000, berarti setahunnya itu udah 6 juta. Berarti saya butuh waktu 3 tahun untuk BEP, untuk ketemu 18 juta. Jadi BEP sekitar 3 tahun kurang 2 bulan lah. Nah, jadi menurut saya itu sangat cocok ya, sangat worth it lah. Dan kalau kita lihat setelah 3 tahun berarti saya sudah
hemat. Jadi saya selanjutnya free untuk tagihan yang 800 jadi 600. Jadi hampir setiap bulan selama beberapa tahun itu akan saya jadi hemat. Nah, pertanyaannya berapa lama sih bertahan solar panel dan inverter ini? Dari speknya sih solar panel ini bisa bertahan sampai 25 tahun. Dari inverternya ini dikasih garansi 12 tahun. Jadi menurut saya kalau sebuah alat sampai dikasih garansi 25 tahun dan 12 tahun sih menurut saya berarti sudah mereka berani jamin untuk keawetannya. Nah, teman-teman, jadi menurut saya ini sangat worth it untuk dilakukan ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar itu, Pak, kalau cuma bayar listrik 200.000 cocok nggak? Kembali ke teman-teman, kalau saya sih pingin green energy dan kedepannya ini saya bisa gratis listrik. Kalau ada rezeki saya akan upgrade sehingga saya benar-benar tidak bayar dan hanya bayar beban. Mohon dukungannya dan supportnya. Kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab atau ada masukan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya.